Halo sahabat Karnus, di video kali ini saya berterima kasih kepada virus COVID-19. Kenapa bisa begitu? Saya mengucapkan terima kasih ini karena dengan kehadirannya saya semakin cerdas, saya semakin memahami bagaimana virus itu, kemudian saya juga semakin dan lebih memahami tentang sistem tubuh saya, termasuk sistem imun saya, dan juga saya mempelajari banyak ilmu yang luar biasa di konsep Karnus. Karena banyak masyarakat yang saat ini belum memahami bagaimana virus itu bekerja dan bagaimana kok sampai membuat orang itu banyak meninggal, maka pada kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan pengetahuan saya dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga siapapun yang melihat dan mempelajari hal ini bisa dengan mudah memahaminya. Baik, kita mulai dari virus. Virus ini tergolong makhluk yang antara hidup dan tak hidup. Karena dia akan hidup, tumbuh dan berkembang biak ketika dia mendapatkan tempat yang baik, tempat yang sesuai dengan kehidupannya. Dan itu, virus itu hanya bisa hidup ketika dia menempel ke sel yang lain. Nah, makanya kenapa kok dia sampai masuk ke tubuh kita, kemudian dia hanya sebenarnya numpang nih teman-teman. Numpang untuk hidup, numpang untuk berkembang biak, beranak pinak. Hanya saja dampaknya itu bisa menghancurkan sel yang ditempati. Itu mungkin dampak negatifnya. Lah, virus itu sendiri sebenarnya banyak sekali teman-teman. Kita sekarang ini banyak mengenal banyak virus, termasuk virus influenza. Jadi kalau flu ini kan sebenarnya sudah familiar ya. Orang sering kena flu dan bisa secara alami sembuh kembali. Hanya cukup istirahat, minum vitamin gitu ya, kemudian makanan yang baik gitu ya, itu sudah sehat kembali. Lah, virus COVID-19 ini sebenarnya kenapa kok dia itu begitu hebohnya? Karena virus ini tergolong virus yang baru. Setiap virus itu cara kerjanya itu begini teman-teman. Virus itu tak tampak gitu ya. Karena sangat kecil gitu ya. Lah, kalau diperbesar, virus itu biasanya kalau di internet ya, mungkin teman-teman juga sering melihatnya, itu biasanya bentuknya agak bulat seperti ini, kemudian ada tentakelnya atau ada antenanya tapi banyak nih teman-teman. Ini kalau bahasa ilmiahnya itu disebut spike. Nah, spike ini adalah digunakan sebagai kunci untuk membuka pintu sel nih teman-teman. Jadi sel itu punya kunci gitu ya. Ibaratnya itu kayak gembok sama kunci ya. Jadi spike ini tugasnya adalah membuka gembok dari sel supaya dia bisa masuk. Ya. Itu sederhananya begitu. Lah, kunci sama gembok itu sangat spesifik. Makanya kenapa virus COVID itu tidak menyerang kulit, tidak menyerang mata, tidak menyerang rambut, tetapi dia masuk ke hidung kita, kemudian ke saluran pernafasan kita, bahkan sampai ke paru-paru. Gitu ya. Lah, karena apa? Karena yang dibuka oleh tentakelnya ini itu adalah ada satu reseptor namanya kalau bahasa ilmiahnya itu angiostensin dan itu ada di sel paru-paru kita, gitu ya. Makanya dia yang diserang adalah organ paru-paru. Kenapa kok orang kemudian banyak yang rusak, kemudian kekurangan oksigen, kemudian sampai susah bernafas dan akhirnya meninggal, gitu ya. Lah, kemudian akhirnya muncul lagi nih varian baru. Bahkan konon dibilang bahwa varian yang baru itu juga bisa menyerang sistem pencernaan kita. Nah, sebenarnya yang membedakan varian lama dengan varian baru itu adalah di tentakelnya. Ini saya kasih satunya pink, satunya ungu itu untuk menggambarkan saja. Sebenarnya yang berbeda itu hanya di tentakelnya ini, teman-teman. Protein yang ada di tentakel itu, gitu ya. Lah, selama ini banyak masyarakat yang gagal paham atau salah paham yang menyebabkan kematian itu virus. Padahal saya menukil dari pendapatnya Dr. Sugeng Ibrahim. Beliau adalah ahli biomedis ya. Beliau pada bulan Juni ini ya, itu kemarin beliau itu ngisi webinar di Ikatan Dokter Indonesia. Beliau menyatakan dengan tegas di situ bahwa penyebab kematian orang yang terpapar COVID-19 itu bukan karena virusnya, tetapi karena badai sitokin. Nah, ini mungkin istilah baru lagi ya. Saya jelaskan logikanya nih teman-teman. Apa sih badai sitokin itu? Jadi gini teman-teman, sel tubuh kita ini itu dia tidak bisa melihat
dia tidak bisa berkata-kata, gitu ya. Sehingga komunikasinya itu yang terjadi itu adalah bahasa kode atau bahasa sandi. Jadi ibaratnya gini teman-teman, misalnya nih ada sebuah rumah ya, kemudian pemilik rumahnya ini didatangin seorang penjahat atau beberapa penjahat, gitu ya. Lah, si pihak pemilik rumah ini menekan tombol sirine, gitu ya, alarm, gitu ya, yang supaya kedengaran oleh satpam di kompleks, gitu ya. Harapannya nanti ada pertolongan, gitu ya. Entah itu satpamnya atau polisi terdekat atau apa, yang jelas itu adalah security, pihak keamanan. Kemudian dia datang, kemudian mengamankanlah penjahat ini. Kalau penjahatnya itu enteng, ya, ala ini penjahat yang kemarin biasanya nyuri motor, langsung sudah ditangkap sama satpamnya. Tetapi karena penjahat ini baru, ya, virusnya ini beda sama virus influenza nih. Ini virus COVID. Akhirnya si satpam itu begitu melihat ada penjahat, dia nggak berani. Karena penjahatnya itu bawa pistol luar biasa. Akhirnya nelponlah ke polisi. Polisi pun ketika datang, ketika misalnya dalam kondisi yang ini ya, tidak terlalu berbahaya, mungkin bisa dicekal ya, bisa ditangkap. Tapi kalau enggak, harus memanggil tentara. Itu seperti itu sebenarnya sudah terjadi di tubuh kita. Nah, yang terjadi adalah ketika sel kita menekan sirine itu, itulah namanya sitokin. Jadi sitokin itu adalah senyawa yang dipakai untuk kode sel tubuh kita itu ternyata ada ancaman, sehingga itu nanti akan datanglah sel imun kita atau sistem imun kita itu langsung bekerja. Itu. Nah, kalau badai sitokin itu terjadi ketika terlalu banyak, ibaratnya kalau di kompleks perumahan atau desa ya, terlalu banyak rumah penduduk yang menekan tombol sirine. Sehingga ketika polisi atau tentara datang, itu pada panik dan bingung. Ini yang mana penjahatnya? Kok semuanya pada membunyikan sirine? Akhirnya yang terjadi apa? Tentaranya itu langsung membombardir desa tersebut. Akhirnya terjadi kematian warganya. Gak cuma sekedar penjahatnya, warga-warganya meninggal. Dan itu yang terjadi di badai sitokin. Jadi badai sitokin itu seperti tentara kita, sel imun kita itu membunuh sel tubuh kita gara-gara banyak sinyal tadi, sinyal alarm tadi. Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa kok di Amerika, kemudian di negara barat ya, ketika orang itu dikasih imun booster, itu nggak malah sembuh, malah tambah cepat meninggal. Karena apa? Ya tadi, ditambahi amunisi sehingga semakin meninggal, gitu ya, semakin cepat meninggalnya. Nah, oleh sebab itulah kita harus cerdas nih Bapak Ibu. Nah, itu makanya kita perlu belajar tentang metabolisme tubuh, bahkan kita belajar tentang sistem. Kalau sistem itu menyeluruh nih teman-teman. Nah, berbicara tentang vaksin nih, nah ini sekarang lagi trending topik. Vaksin itu apa sih? Kalau kita belajar, vaksin itu sebenarnya adalah virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya sih baik teman-teman. Tujuannya apa sih? Sistem imun tubuh kita ini bisa membentuk antibodi. Antibodi itu seperti database penjahat. Sehingga nanti ketika dia datang lagi, itu tentara kita itu sudah mengenali, oh itu tak penjahat yang ini. Dia butuh senjata ini, kaliber sekian, kemudian tentara cukup sekian. Itu antibodi kita. Nah, karena sistem kita itu belum mengenali virus baru tentang COVID ini, kalau belum pernah terpapar, makanya kemudian harapannya ketika kita divaksin, ya, itu kita dikenalkan dengan virus ini. Ya, makanya ini pro kontra. Ada yang kontra itu lah, ini kan sama saja memasukkan virus ke tubuh kita. Makanya kalau kita mau vaksin, teman-teman atau Bapak Ibu semua, perhatikan tubuh kita. Jadi ketika sebelum vaksin, ya, ini terlepas dari pro kontra teman-teman terhadap vaksin ya, sebaiknya teman-teman sudah harus siap. Kalau belum divaksin, mau vaksin, itu persiapkan sistem tubuh kita itu kuat. Kenapa? Karena banyak di tengah-tengah masyarakat yang ketika belum vaksin itu sehat, begitu divaksin langsung sakit. Kenapa? Kok begitu? Karena begitu virus yang dilemahkan ini masuk, sistem imunnya itu lemah, tidak mampu mengalahkan, akhirnya dikalahkan. Akhirnya terjadilah sakit. Makanya dulu ketika ada vaksin polio malah jadi polio, itu terjadi hal yang demikian. Makanya kalau vaksin, pastikan tubuh kita dalam kondisi sehat. Itu. Nah, yang kedua,
vaksin itu hanya spesifik nih teman-teman. Kalau misalnya yang dikenalkan itu adalah virus yang warnanya pink, maka nanti ketika muncul yang warna ungu ini jadi bermasalah karena sudah beda kasus nih. Nah, makanya sebenarnya cara yang paling cerdas itu adalah mempersiapkan sistem imun kita nih teman-teman. Nah, makanya di konsep Karnus itu kita mendudukkan perkaranya. Kenapa kok sistem imun kita itu lemah? Ibaratnya gini teman-teman, tentara itu adalah bagian dari warga tubuh kita. Makanya di konsep Karnus itu, untuk menjaga tubuh kita ini sehat, pastikan sekian triliun sel tubuh kita itu makan semua, dapat nutrisi. Bagaimana mungkin tentara itu mau berperang kalau dia tidak punya kekuatan? Oleh sebab itu, nutrisinya harus masuk yang dibutuhkan. Makanya kenapa kok ada tips untuk makan telur gitu ya. Kemudian protein yang banyak, kemudian makan yang lahap ya. Karena pada saat kita terserang itu malah justru nafsu makan kita itu turun gitu ya. Makanya kita harus paksakan untuk makan. Kemudian yang kedua, ketika kita makan makanan yang dibutuhkan, makanan itu baru calon nutrisi nih teman-teman. Harus dipastikan lambung kita, sistem pencernaan kita itu beres, benar. Nah, kalau selama ini yang banyak terjadi kematian, ingat tadi kematian itu karena badai sitokin ya. Nah, kematian ini biasanya ada dua faktor. Yang pertama adalah karena ada faktor penyerta, ya. Dan yang kedua, ya tadi, faktor penyerta ini juga diakibatkan oleh satu kendala yang kita di konsep Karnus itu sangat concern tentang pencernaan kita. Kalau selama ini lambung kita sering dinetralkan, apalagi pada masa pandemi seperti ini itu sering dinetralkan, lambung kita nggak sehat, itu nutrisi tidak tersedia. Akhirnya sel imun kita juga kekurangan nutrisi, nggak mampu melawan COVID. Oleh sebab itu, gitu ya, perbaiki dan perkuat lambung kita. Dengan cara apa? Karena lambung kita ini adalah sel-selnya itu memang butuh diregenerasi dalam hitungan hari. Biasanya cuma 3-5 hari itu harus diregenerasi. Dan itu di konsep Karnus kita punya mekanisme untuk merekonstruksi lambung tanpa harus menetralisir asam lambung. Karena di konsep Karnus itu diharamkan menetralisir asam lambung. Karena dampaknya nutrisi makanan kita itu nggak dicerna dengan baik. Akhirnya jadilah penyakit macam-macam, degeneratif maupun sel abnormal. Termasuk akhirnya kita lemah dari COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita cerdas, pahami sistem tubuh kita, pahami tentang sistem imun kita, pahami juga tentang sistem kerja virus kita, pelajari Bapak Ibu di konsep Karnus tentang COVID-19 dan mutasinya. Jadi tips sederhananya itu tadi. Yang pertama, perkuat sistem lambung kita, pencernaan kita. Kita harus direkonstruksi dengan apa itu? Dengan biasanya kita pakai pati resisten dari tulang sapi ya. Dari pisang dan tulang sapi, kolagen dikombinasi ya. Kemudian kita juga siapkan antioksidan tinggi untuk apa? Untuk mengacaukan komunikasi ini. Jadi komunikasi spike ini dengan sel tubuh kita ini itu bisa dikacaukan dengan senyawa yang memiliki elektron banyak, dan itu biasanya pada antioksidan. Nah, contohnya adalah green tea matcha, gitu ya. Green tea matcha itu bisa digunakan, apalagi kalau misalnya green tea ini dikombinasikan dengan kolagen. Biasanya kita dalam riset kita punya satu senyawa namanya ikatan kompleks. Itu bisa menjaring virus-virus ini sehingga bisa mengolor waktu, sehingga sistem tubuh kita itu, sistem imun kita itu bisa punya waktu yang cukup untuk menangkap, kemudian membentuk antibodi. Jadi semoga penjelasan sederhana ini bisa dimengerti. Kemudian teman-teman silahkan Bapak Ibu semua di-sharingkan. Semakin cerdas kita, itu semakin masyarakat akan banyak tertolong, gitu ya. Karena kesehatan itu butuh kecerdasan. Dan konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Demikian, terima kasih.